Hah? 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 Hahe fisika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hambatan yang tadi. Gimana kalau hambatannya lebih dari satu? Ya harus dirangkai, rangkaian listrik. Kalau hambatan ini bisa jadi dua, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Silahkan disimak video berikut ini penjelasan tentang hambatan yang dirangkai secara seri dan paralel. Bagaimana sifat tegangannya, bagaimana sifat arusnya. Dipahami karena ini adalah basic untuk memahami rangkaian listrik ke depannya. Saya tidak tahu apakah di UN ini di SBMPTN akan keluar, tapi kalau keluar ini akan merepotkan. Oke, terima kasih. Tolong disimak ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke rangkaian seri dan paralel. Apa itu rangkaian seri dan paralel ya? Rangkaian seri dan paralel. Oke, kita bahas yang keduanya. Ini sebenarnya rangkaian listrik, bisa hambatan, bisa apapun sebetulnya, tapi yang kita bahas sekarang hambatan dulu. Oke, kalau seri, kata kuncinya berurutan. Jadi kalau ini hambatan 1 R1, maka berurutan langsung disambung R2 dan misalnya 3, bisa R4, R5 dan seterusnya kesananya bisa. Katakan ini hanya 3, kita buat rangkaiannya tertutup, ini positif yang lebih panjang ya. Nah, kayak gitu. Oke, kalau kayak gini kan arus mengalir dari positif ke negatif ya, berarti I nya mengalir ke sana, ini juga ke sini, I nya muter ya, kayak gitu. Nah, sifat arusnya itu kayak gimana sifat arusnya? Ini yang perlu kita pahami, bahwa sifat arusnya I nya itu akan sama. Jadi I nya sama untuk semua hambatan. Jadi katakanlah di sini ada I1, di sini ada I2, di sini juga ada I3. I1 yang mengalir pada hambatan 1, begitupun juga I2 dan I3 yang mengalir pada hambatan 2 dan hambatan 3. Ini besarnya sama. Kenapa bisa sama? Ya jelas, toh ini nggak ada percabangan, jadi arusnya ya cuma lewat aja gitu semua. Arusnya cuma lewat aja. Jadi arus yang mengalir pada R1, R2, R3 sama-sama arus yang itu gitu. Jadi ketika seri maka arusnya ya sama gitu. Itu sifat dari arusnya. Sekarang sifat tegangannya gimana? Oke, sifat tegangannya V nya di sini. Nah, ini V nya terbagi ya, bukan beda tapi terbagi ya, karena bisa jadi sama, bisa jadi beda, tapi yang jelas dia terbagi. Katakan ini adalah V totalnya, V keseluruhan, atau V aja juga boleh. Di sini ada V1, V yang digunakan oleh R1, kemudian V2, kemudian V3. Nah, kalau kayak gini jadinya V1 ditambah V2 ditambah V3. Itu sifat tegangannya. Kenapa? Karena tegangan dalam satu rangkaian ini dipakai oleh 3 hambatan ini gitu. Maka sifat tegangannya ya terbagi dengan total semua tegangan yang digunakan oleh V1, oleh R1, R2, R3 itu sama dengan tegangan totalnya atau V totalnya. Secara bersamaan dibuat kayak gini. Nah, bagaimana rangkaian penggantinya untuk perhitungannya? Jadi rangkaian pengganti itu maksudnya adalah gini. Kita buat rangkaian penggantinya dulu. Ini kan nggak bisa dihitung langsung nih, maka kita buat rangkaian penggantinya dulu. Kita buat rangkaian penggantinya jadi kayak gini. Nah, tegangannya masih yang tadi, tapi ini rangkaian pengganti kan ya, maka ini jadi hambatan pengganti. Nah, hambatan pengganti seri, cara nyarinya ya, hambatan pengganti seri, cara nyarinya ya tinggal dijumlahkan aja antara ini dan yang lainnya. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi kalau mau mencari arus totalnya,
I-nya, berarti kan I sama dengan V total dibagi R totalnya, kayak gitu, atau R pengganti serinya, kayak gitu ya. Nanti didapatlah hasilnya sekian 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 dengan sifat yang seperti ini. Pahami dulu sifat ini, karena nanti di dalam perhitungan kita tinggal gunakan saja kalau sudah paham sifat ini ya. Jadi tolong pahami sifat ini dulu. Oke, kita lanjut ke hambatan paralel. Oke, kalau hambatan paralel itu kata kuncinya adalah percabangan ya. Jadi katakanlah ada 3 lagi, ini R1, ada R2, kemudian ini ada R3. Nah, dihubungkan ini di setiap cabangnya tuh, kayak gitu. Sebetulnya cara menggambar tegangannya bisa dari sini ya, yang lumrah itu dari sini, kemudian ada V gitu ya, tap aja lurus, ini ada V totalnya. Nah, atau bisa juga sebetulnya ya, jangan bingung kalau ada yang gambar kayak gini nih. Kalau ini R1, R2, R3, kemudian ada di sini V. Ini sama aja, toh ini ada percabangan, cabang di sini, cabang di sini, cabang di sini, cabang di sini, cabang di sini. Nah, atau gampangnya yang sering dibahas yang ini ya, yang sebelah kiri. Oke, jadi arusnya gimana tuh? Katakanlah arusnya tadinya kan di sini nih. Sorry. Oke, tadinya kan arusnya di sini nih. Arus totalnya I. Nah, setiap percabangan dia kan jadi pecah nih, ada yang ke sini set mengalir ke sini jadi I1, terus mengalir I2, terus mengalir I3. Nanti di percabangan ini kembali lagi jadi I totalnya kan, kayak gitu. Jadi selain di paralel ini I yang kita gunakan I total, tapi yang di paralel ini masing-masing beda, ada yang mengalir di I1 R1 dan mengalir di R2 R3 nya I2 dan I3, kayak gitu. Nah, karena I nya terbagi, maka sifat hambatannya sifat arusnya yang terbagi itu sifat arusnya gitu. Kalau di seri kan yang terbagi tegangannya nih, VT nya. Kalau di paralel yang terbagi arusnya. Jadi nanti sifat arusnya itu I sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3. Karena masuknya sekian ya keluarnya harus sekian lagi gitu. Anggaplah tidak ada yang hilang, kayak gitu. Nah, kemudian sifat tegangannya gimana? Nah, sifat tegangannya khusus untuk paralelnya aja, khusus untuk paralelnya aja, VD1, VD2, VD3 itu harus sama. Di V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, karena di luar paralel ini tidak ada hambatan lain, di sini ya, di sini gak ada hambatan, di sini juga gak ada hambatan, maka sama dengan V totalnya. Kalau ada hambatan lagi di rangkaian gabungan, nanti sifatnya juga kita menggabungkan dari sifat yang paralel dan sifat yang seri, gitu. Nanti lebih jelasnya di pembahasan soal. Tapi ini untuk sifat tegangan dan sifat arusnya. Ingat ya, sifat dan arusnya itu terbalik antara seri dan paralel. Kalau seri I nya yang sama, kalau paralel tegangannya yang sama. Kalau di seri tegangannya yang terbagi, kalau di paralel I nya yang terbagi, kayak gitu. Tolong dipahami gitu ya sifatnya. Baik, itu adalah tentang hambatan. Terima kasih. Tolong dipahami, kalau nggak ngerti diulang-ulang terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.